cintanya dia kepada dunia, yang menjual akhiratnya demi dunia, yang menggadaikan imannya demi dunia, yang memenuhi hatinya demi dunia. Hubbud dunya damimah min khairin akimah. Hubbud dunya itu menutup pintu-pintu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah cinta dunia, mindsetnya, pola pikirnya tiada lain hanya untung rugi dunia. Saya hadir majelis eman kalau sampai tutup toko. Saya tutup toko rugi, harusnya dapat sekian. Mau berangkat ke majelis, wah ini harus urunan. Mau berangkat ke majelis harus beli bensin. Di dalam pikirannya untung rugi, maka menutup kebaikan-kebaikan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perangi, hindarkan diri kita dari cinta kepada dunia. Maka para ulama niki menceritakan apa sih hubbud dunia itu? Apakah cinta dunia itu? Apakah berarti cinta dunia itu tidak boleh mengumpulkan harta? Apakah karena cinta dunia dilarang lalu tidak boleh mencari jabatan yang bagus? Apakah cinta dunia itu tidak boleh, maka tidak boleh kita menimbun harta? Bukan. Apakah harus kita ini tidak boleh memiliki rumah yang mewah? Bukan. Hubbud dunya itu adalah ghaflah. Hubbud dunya itu adalah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta itu ada harta dunia, ada harta akhirat. Harta dunia, harta yang kita gunakan untuk maksiat, itulah harta dunia. Kita mengumpulkan uang untuk sedekah, tidak masalah. Jadi yang dimaksud hubbud dunya itu bagaimana kita mendistribusikan harta kita atau mengarahkan di mana fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Kita punya mobil mewah, tergantung itu hubbud dunya atau tidak, tergantung di mana kita menggunakannya. Kalau kita gunakan untuk mencari nafkah, mobil tersebut menjadi mobil akhirat, bukan termasuk orang yang hubbud dunya. Cinta dunia, orang yang beli mobil mewah untuk pamer, orang beli mobil mewah untuk maksiat, orang beli mobil mewah untuk berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Inilah hubbud dunya. Jadi jangan sampai kita salah paham. Salah paham, ini banyak orang salah paham. Atau sekarang yang keren namanya gagal paham. Gagal paham. Apa gagal paham itu? Keterbelakangan intelektual. Lek bahasa tubane apa? Goblok. Wis ngono ae. Hati hemat kata. Hemat kata. Orang yang gagal paham, enggak paham maksudnya hubbud dunya. Oh berarti gak oleh duwe motor, gak oleh kerja, gak boleh punya rumah mewah. Enggak seperti itu. Bagaimana kita mendistribusikan? Bagaimana kita menggunakan rumah tersebut? Kita jangan sampai termasuk orang yang hubbud dunya. Di antaranya orang yang paling hampir saja meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu Imam Malik bin Anas. Siapa Imam Malik bin Anas? Imam Darul Hijrah, guru kita semua, gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Imam Malik ini, Imam Malik semenjak beliau balik sampai wafat, beliau itu tinggal di Madinah. Tetapi tidak pernah sekalipun buang hajat di Madinah. Enggak pernah pipis, buang air di Madinah, enggak pernah. Ta'aduban lin nabiyina Muhammad, untuk menghormati Rasulullah. Jadi kalau mau pipis, keluar dulu dari Madinah, keluar baru pipis. Dan diriwayatkan beliau itu kalau makan sehari cuma 3 butir kurma. 3 butir kurma karena mengganggu daripada pencernaannya. Kalau sampai buang-buang air terus menyusahkan beliau riwariwi. Tiap mau buang air, tiap mau pipis, keluar dari Madinah. Dan diriwayatkan Imam Malik ini selama beliau tinggal di Madinah tidak pernah menggunakan sandal, gak tahu sandalan. Apa sebab? Khawatir sandalnya menginjak debu yang pernah menempel di kakinya Nabi Muhammad. Inilah akhlak ulama.
Imam Malik luar biasa. Imam Malik ini kalau mau ceramah, Imam Malik ini kalau mau ngajar pakai surban, pakai dupa, majelisnya dikasih dupa, majelisnya dikasih wangi-wangian. Untuk apa? Menghormati majelis, menghormati ilmu. Orang kalau mengerti ilmu, keagungan ilmu, Imam Malik ditanya, wahai Imam, aku ingin bertanya kepadamu. Bertanya soal apa? Dunia atau hadis? Soal hadis. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Beliau mandi dulu, pakai parfum, pakai jubah, pakai surban. Sekarang kau tanya. Jadi nggak sembarangan, benar-benar mengagungkan daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu kita menghormati ilmunya Rasulullah, persiapkan badan kita, persiapkan hati kita, fisik kita persiapkan. Tolabul ilm, kita sebagai penuntut ilmu paling tidak pakai surban untuk menandakan kalau kita ini adalah para pejuang Nabi Muhammad SAW. Pakai rida. Dan rida ini bukan berarti orang kalau nggak pakai rida, orang nggak pakai surban, imamah. Memang orang pakai imamah ini ada adabnya, ada akhlaknya, tidak sembarangan orang. Jadi untuk kita yang awam-awam ini, terlebih adalah saya, pakai rida. Pakai rida. Tujuannya untuk apa? Rida ini yang membentengi kita. Kita ketika melihat ada perempuan, kita sungkan mau lihat. Kalau ada mampir di tempat-tempat maksiat, sungkan kita bawa surban. Jadi surban pakaian ini termasuk daripada benteng umat Nabi Muhammad. Maka Imam Malik ini, beliau setiap ngajar benar-benar berhati-hati. Suatu saat Imam Malik ini ngajar di Masjid Nabawi, tiba-tiba wajah beliau kuning, pucat sekali, sampai para murid-muridnya ini heran, dilihat nggak biasanya Imam Malik seperti ini. Maka ketika selesai hadis menyampaikan dengan sangat sakit, menahan rasa sakit yang luar biasa. Sampai selesai ditutup kitabnya, tutup hadisnya, beliau langsung seperti lemas dan jatuh. Ketika beliau jatuh, kenapa wahai Imam? Aku merasakan di kakiku ini ada sengatan. Ada sengatan, ternyata dilihat di kaki beliau ada kalajengking. Menyengat 12 kali. Menyengat 12 kali, beliau tidak bergeser dari tempat duduknya. Ditanya, wahai Imam, kenapa engkau tidak menggeser tempat dudukmu? Kok engkau tidak bangun? Aku tidak berani memutus hadisnya Nabi Muhammad. Ini loh para ulama. Dan ketika Imam Malik ini sakaratul maut, ini poinnya. Imam Malik ini ketika sakaratul maut, kalau orang biasa menemani orang sakaratul maut tahu, kadang sadar, kadang tidak, kadang sadar, kadang tidak. Itu biasa bagi orang sakaratul maut. Ketika Imam Malik tidak sadar, ditalkin la ilaha illallah oleh murid-muridnya. Imam Malik mengatakan la, enggak. Kaget muridnya. La ilaha illallah. La, tidak, kata Imam Malik. La ilaha illallah. La, tidak, kata Imam Malik. Muridnya bingung. Ini seorang imam, seorang ulama, muhaddits, tapi ketika sakaratul maut mengatakan tidak ketika ada kalimat la ilaha illallah. Maka terus mereka membaca Al-Quran sampai akhirnya kesadaran Imam Malik kembali lagi. Ketika kembali ditanya, ya Allah, alhamdulillah Imam Malik ini kembali sadar. Ditanya, wahai Imam Malik, kenapa engkau mengatakan tidak ketika aku mengatakan la ilaha illallah? Wahai para murid-muridku, aku mendengar ucapan la ilaha illallah, tetapi aku mengatakan la, tidak, itu aku menjawab iblis yang lagi menggoda aku. Iblis yang lagi menggoda aku berkeliling di tempat tidurku ini. Iblis mengatakan, wahai imam, engkau ini adalah orang yang soleh, engkau ini adalah orang yang masya Allah, orang-orang yang tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Muridmu saja Imam Syafi'i, beliau mengatakan la, tidak, engkau seorang wali Allah, la, engkau orang yang beriman kepada Allah, engkau adalah orang-orang yang mulia, engkau orang yang tinggi kedudukan di hadapan Allah, la, tidak, aku orang biasa. Jika aku menjawab iya,
berarti aku telah ujub, aku telah sombong dengan ilmuku, aku telah sombong dengan majelisku, aku telah sombong dengan dakwahku, aku telah sombong dari segala amal pahalaku. Maka seluruh